Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, di sini saya Aditya Dwi Cahyono akan mempresentasikan tentang jawaban dari ujian akhir semester analisis real 2 saya yang berjumlah 4 soal. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1, apa itu fungsi kontinu dan apa hubungan antara fungsi kontinu dengan limit fungsi? Nah, di sini pertama-tama mari kita ketahui dulu apa itu definisi dari fungsi kontinu. Nah, fungsi kontinu adalah misalkan A anggota dari R, kemudian misalkan F dengan A menuju R, dan misalkan C anggota A. Nah, kita katakan bahwa F itu kontinu di C jika untuk setiap epsilon lebih besar pada 0, ada beberapa delta lebih besar pada 0, sehingga jika X adalah anggota dari A, akan membuat jarak dari X ke C itu lebih kecil daripada delta. Dan kemudian jarak dari Fx ke Fc itu akan lebih kecil daripada epsilon. Nah, di sini jika F tidak kontinu di C, maka kita katakan bahwa F diskontinu di C. Nah, kalau misalkan F itu kontinu di C, maka kita katakan bahwa F itu adalah kontinu di C juga. Nah, kemudian apa hubungan antara fungsi kontinu dan limit fungsi? Nah, di sini saya dapatkan dari buku Introduction to Analysis Real. Nah, remark 1, jika C adalah anggota A, adalah titik klaster dari A, kemudian perbandingan dari definisi 4.1.4 tentang limit, dan juga 5.1 dari definisi 5.1.1 tentang fungsi kontinu, akan ditunjukkan bahwa F kontinu di C jika dan hanya jika Fc sama dengan lim X mendekati X mendekati CFX. Nah, jadi jika C adalah titik limit dari A, maka 3 syarat harus berlaku agar F menjadi kontinu di C. Nah, yang pertama, F harus didefinisikan di C. Nah, sehingga FC itu masuk akal. Jadi nilainya itu harus jelas. Nah, syarat kedua, limit dari F di C harus ada di R. Nah, sehingga limit dari Fx dengan X menuju C itu masuk akal. Dan yang terakhir, kedua nilai ini harus sama. Jadi nilai Fc dan nilai limit Fx dengan X menuju C itu harus sama nilainya. Kalau beda, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai fungsi yang kontinu. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Nah, di sini ada soal apa itu fungsi kontinu seragam, apa saja perbedaan antara fungsi kontinu dan fungsi kontinu seragam, apa hubungan keduanya. Nah, yang pertama perlu kita ketahui dulu yang pertama yaitu definisi dari fungsi kontinu seragam. Yang kita dapatkan dari buku Introduction to Analysis Real 5.4.1. Misalkan A anggota R, kemudian misalkan F dengan A menuju ke R, kita katakan bahwa F adalah kontinu seragam di A untuk setiap epsilon lebih besar pada 0. Dan ada beberapa epsilon delta yang lebih besar daripada 0. Sehingga jika X, U anggota A akan membuat jarak dari X ke C itu lebih kecil daripada delta epsilon. Dan kemudian jarak dari Fx ke Fu itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, kita misalkan dengan A itu anggota dari R. Nah, dari definisi 5.1.1 tadi menyatakan bahwa pernyataan berikut ekuivalen. Jadi ini yang akan kita hubungkan dengan fungsi kontinu seragam. Nah, yang pertama adalah F adalah kontinu untuk setiap titik U anggota A. Nah, yang kedua yaitu diberikan epsilon lebih besar pada 0 dan U adalah anggota A. Ada suatu delta yang delta epsilon U lebih besar pada 0 sehingga untuk setiap X anggota A dan untuk setiap X jarak dari X ke U itu lebih kecil daripada delta epsilon U. Kemudian jarak dari Fx ke Fu juga akan lebih kecil daripada epsilon. Nah, perbedaan hubungan dari keduanya.
Nah, di sini saya dapatkan dari teorema kontinuitas seragam. Misalkan I interval terbatas tertutup dan misalkan F itu I menuju ke R, kontinu pada I. Kemudian F kontinu seragam pada I. Nah, untuk buktinya yaitu jika F tidak kontinu secara seragam pada I, maka dengan hasil sebelumnya terdapat epsilon 0 yang lebih besar pada 0. Dan dua urutan Xn dan Un itu di I, sehingga jarak dari Xn ke Un itu akan lebih kecil daripada 1 per N. Dan jarak dari Fxn ke Fun itu akan lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk semua N anggota dari N besar. Kemudian I dibatasin, barisan Xn dibatasi. Menurut teorema Weierstrass-Bolzano pada 3.4.8, terdapat sebuah urutan dari XNK, urutan XNK dari Xn yang konvergen ke elemen Z. Karena I dibatasi atau ditutup, maka batas Z adalah milik I. Menurut teorema 3.2.6 jelas bahwa urutan yang sesuai, yaitu UN, juga menyatu dengan Z. Karena jarak dari UNK ke Z itu lebih kecil sama dengan daripada jarak dari UNK ke XN ditambah dengan jarak dari XNK ke Z. Nah, sekarang jika F kontinu pada titik Z, maka kedua urutan F XNK dan F UNK harus konvergen ke FZ. Tetapi hal ini tidak memungkinkan karena Fxn dikurang Fun itu lebih kecil daripada epsilon 0 untuk semua n kecil anggota n besar. Dengan demikian, hipotesis bahwa F tidak kontinu secara seragam pada interval batas tertutup I menyiratkan bahwa F tidak kontinu pada beberapa titik di Z. Maaf, ini Z anggota I. Akibatnya, jika F kontinu pada setiap titik I, maka F kontinu seragam pada titik I juga. Nah, dari penjelasan di atas jelas bahwa jika F kontinu seragam pada A, maka F kontinu pada setiap titik A. Pembuktian dari definisi yang di atas tadi. Nah, kemudian soal nomor 3. Misal F kontinu di 0,1 sehingga F0 sama dengan F1. Tunjukkan bahwa ada C anggota 0,5 sehingga FC itu sama dengan FC ditambah setengah. Dengan petunjuk misal Gx sama dengan Fx dikurang Fx plus setengah. Jawab. Misalkan Gx itu sama dengan Fx dikurang Fx plus setengah. Ingat bahwa G itu kontinu. Dan G0 itu sama dengan F0 dikurang F setengah. Sedangkan G setengah itu sama dengan F setengah dikurang F1. Nah, kemudian sama juga dengan F setengah itu dikurang F0. Nah, kemudian akan diperhatikan 3 kasus berbeda dari keterangan di atas tadi. Yang pertama, jika F0 itu sama dengan F setengah, kita selesai dengan mengatakan bahwa C itu sama dengan 0. Jelas. Kemudian, jika F0 itu tidak sama dengan F setengah, dan F0 lebih besar daripada setengah, kemudian dapat kita ketahui bahwa G0 lebih besar daripada 0, dan G setengah itu lebih kecil daripada 0. Karena teorema 5.3.5 tentang lokasi akar, kita ketahui bahwa ada beberapa C anggota 0,5 sehingga GC itu sama dengan 0. Jadi FC-nya itu sama dengan FC plus setengah. Oke. Kemudian ada kondisi ketiga, jika F0 itu tidak sama dengan F setengah dan F0 itu ini kurang dari setengah. Kemudian maka kita dapatkan bahwa G0 ini makin 0 itu kurang dari 0 dan Y setengah itu akan lebih besar daripada 0. Karena teorema 5.3.5 tentang lokasi akar, kita ketahui bahwa ada beberapa C anggota 0,5 sehingga GC itu sama dengan 0. Jadi FC itu sama dengan FC plus setengah. Nah, dari ketiga kondisi di atas kita telah buktikan bahwa setiap kasus terdapat titik C anggota 0,5 sehingga dapat dibuktikan bahwa FC itu sama dengan FC plus setengah. Terbukti. Maaf ini salah taruh. Oke, kemudian nomor 4. Ada jawab 2 pertanyaan teratas pada pertemuan terakhir mengenai partisi, fungsi inverse, dan fungsi monoton. Nah, jawab pertanyaan pertama, itu apa manfaat partisi bertanda dalam kehidupan sehari-hari? Nah, setelah saya searching di Google, saya mendapatkan beberapa referensi. Yang pertama yaitu salah satu manfaat partisi bertanda adalah dengan supremum dan infimum. Ada pula contoh sederhana dengan konsep
adalah contoh sederhananya itu adalah dengan konsep waktu, yaitu usia kandungan. Umumnya seorang ibu akan dimulai dengan usia kandungan 1 bulan hingga 9 bulan dan pada akhirnya bayi dapat terlahir ke dunia. Nah, kita lihat pada gambar ini. Bagian-bagian dari kelahiran bayi ini dipartisi menjadi 9 bagian, di mana setiap bagiannya itu dikondisikan dengan umur dari janinnya, yaitu ada 1 bulan sampai 9 bulan. Gambar di atas menunjukkan usia kandungan dimulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya sampai 9 bulan. Sehingga usia kandungan sesuai dengan konsep barisan monoton dapat dijabarkan dengan 1 kurang dari sama dengan 2, 2 kurang dari sama dengan 3, 3 kurang dari sama dengan 4, dan seterusnya, hingga terakhir bahwa 8 itu kurang dari sama dengan 9. Nah, dari definisi barisan monoton usia kandungan pada manusia berkaitan erat dengan barisan monoton naik. Jadi naik terus dari 1 bulan hingga 9 bulan. Dan pada akhirnya dapat digunakan untuk memprediksi kapan kelahiran bayi sesuai dengan penyimbangan bayi, perkembangan janin yang sudah dipartisi. Oke, kemudian apa manfaat belajar analisis real dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama kali jelas bahwa dengan memakai konsep supremum infimum, nah adalah yang sebelumnya sebagai contoh dari analisis real adalah waktu. Dalam kehidupan manusia, waktu selalu berputar dari manusia dilahirkan hingga manusia sampai pada kematian. Nah, konsep dari waktu pada kehidupan manusia ini saling berkaitan dengan analisis real pada supremum dan infimum, di mana jelas bahwa kelahiran merupakan batas bawah terbesar dari interval kehidupan manusia di dunia, dan kematian merupakan batas atas terkecil dari kehidupan manusia di dunia. Nah, kita bisa lihat gambar di sini, bahwa ketika kita dilahirkan, kemudian akan berakhir dengan di infimum, kemudian kita fase hidup di dunia, dan kemudian ada supremum ketika kita akan memasuki batas atas kehidupan manusia terakhir, yaitu batas kematian, yaitu batas akhirat. Nah, dari contoh konsep dari waktu pada kehidupan manusia di atas membuat kita semakin takjub atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan dengan mengetahui sebagian kecil dari kebesarannya, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari kedua contoh waktu kehidupan manusia dan usia kandungan bayi lahir ini menunjukkan bahwa analisis real tidak dapat terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia dengan definisi-definisi yang telah ditetapkan untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ini baru 2 contoh kecil yang saya dapatkan di internet. Mungkin masih ada banyak sekali contoh dan aplikasi di kehidupan dari analisis real. Nah, selain itu, yang saya rasakan pribadi ketika kita belajar analisis real, yaitu kita dapat terlatih untuk problem solving dan memecahkan masalah secara logis dan efisien. Juga tidak mudah percaya atas info-info ataupun penjelasan-penjelasan yang kurang masuk akal. Karena dalam analisis real, kita harus selalu ada pembuktian yang logis dan tepat. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, Aditya Dwi Cahyono dengan NIM 1861059. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.